Shalom teman-teman, gimana nih kabarnya di rumah pemuda-pemuda? Pasti harus semangat dong ya. Nah, kita mau apa sih? Kita mau sharing-sharing sebenarnya. Kita mau sharing tentang keramahan Allah kepada manusia, tentang keramahan kita kepada sesama. Jadi, eh saat ini kan sering banget kita menjumpai sikap tidak ramah, sikap intoleransi. Intoleransi itu kayak gimana sih? Kayak misalnya teman-teman lagi berdoa, terus teman-teman diganggu sama temennya, atau mungkin uh, yang sering kita temui adalah kesulitan mencari izin dalam pembangunan sebuah gereja. Itu salah beberapa contoh sikap intoleransi yang sering kita temui ya. Nah, kemudian teman-teman, uh, aku punya sebuah cerita nih. Ada seorang tokoh bernama Jalaluddin Rahmat atau biasa disebut dengan Kang Jalal. Kang Jalal ini menyebutkan bahwa agama yang ramah berubah menjadi agama yang marah. Nah, gimana tuh teman-teman? Jadi Kang Jalal ini mengambil teori ini dari seorang pendeta bernama Charles Kimball. Nah, Charles Kimball ini menulis sebuah buku berjudul Kala Agama Jadi Bencana. Wah, gimana tuh? Jadi saat ini banyak banyak sekali orang menghayati agama secara keliru. Kayak seharusnya agama yang jadi pemersatu malah jadi pemecah gitu teman-teman. Akibatnya apa? Akibatnya adalah tidak sedikit orang yang menganggap kalau agama mereka paling benar. Sering juga terjadi peperangan antar agama. Kemudian masih banyak lagi ya teman-teman bisa temui. Nah, kemudian menurut Charles Kimball ini terdapat 5 ciri-ciri penganut agama yang mendatangkan bencana teman-teman. Yang pertama adalah klaim kebenaran. Klaim kebenaran itu kayak gimana? Jadi mereka mengklaim bahwa diri mereka itu paling benar. Mereka mengklaim bahwa agama mereka itu paling benar. Akibatnya mereka tidak mau menerima ajaran dari agama lain. Mereka tidak mau mereka tidak mau bertoleransi dengan agama yang lain. Nah, kemudian juga menjadi perdebatan siapa sih yang paling benar, siapa sih yang paling salah kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah ketaatan yang buta terhadap pemimpin agama. Gimana tuh? Jadi sebagai umat kan kita pasti mencontoh pemimpin ya. Nah, ketika pemimpin ini salah, umat yang buta ini tadi mereka mereka tidak melihat ini sebagai sebuah kesalahan gitu. Jadi mereka tetap meniru, mereka menganggap benar tindakan pemimpin yang salah ini tadi. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah masa lalu pendiri agama dianggap sebagai zaman ideal. Gimana tuh? Jadi ada keinginan untuk mengembalikan kejayaan agama di masa lalu. Jadi mereka berorientasi pada masa lalu gitu, bukan masa depan. Padahal kan kita harus memandang ke depan gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah tujuan menghalalkan segala cara. Jadi pasti tujuan agama-agama itu kan ingin banyak orang percaya kepada agama mereka gitu ya. Nah, tapi cara yang mereka pakai ini salah. Jadi mereka menghalalkan segala cara kayak kekerasan, peperangan gitu supaya tujuan agama mereka itu tercapai. Kemudian yang kelima, perang atas nama agama. Ini kayak udah parah banget ya teman-teman. Jadi adanya perang antar agama, yang tidak sesuai sama agamanya dibunuh, yang tidak sesuai dimusnahkan. Nah, itu adalah contoh-contoh penganut agama yang mendatangkan bencana. Nah, kita mau lihat
keramahan Allah, keramahan Tuhan dari Lukas 2 ayat 1 sampai 14, teman-teman. Yang ada kitab di rumah silakan dibuka dari Lukas 2 ayat 1 sampai 14. Aku bacain ya. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Gembala-gembala di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Nah, kita mau membedah Lukas 2 ayat 1 sampai 14 ini. Jadi Lukas 2 ayat 1 sampai 14 ini berkisah tentang kelahiran Yesus ya. Kelahiran Yesus beserta suasana-suasana yang terjadi pada saat itu. Nah, Tuhan Yesus lahir, teman-teman, itu juga mengalami berbagai penolakan, namun juga keramahan. Nah, kita mau lihat nih, apa aja sih penolakan dan apa aja keramahannya. Yang pertama adalah gembala-gembala. Tidak jauh dari tempat Yesus lahir, terdapat gembala-gembala menjaga kawanan dombanya. Ketika mereka menunggu kawanan dombanya, muncul malaikat Tuhan. Hadir menyapa dengan berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Nah, ini salah satu contoh keramahan Allah yang ditujukan lewat ditunjukkan dari malaikat-malaikat ini ya, teman-teman. Malaikat-malaikat mau untuk menyapa para gembala. Padahal kita tahu kalau para gembala itu stratanya rendah di masyarakat itu, teman-teman. Nah, kemudian malaikat ini bilang, "Jangan takut." Nah, pasti bingung dong ya. Jadi gembala-gembala ini walaupun pekerjaan yang bisa dibilang mudah, mereka tuh menghadapi resiko yang sangat besar, teman-teman. Jadi kayak mungkin saja mereka akan menghadapi binatang buas yang menerkam domba-dombanya, kemudian juga pencurian, mungkin ada juga pemberontakan, perampokan terhadap ternak, bisa aja dialami sama mereka. Apalagi saat itu iklim politiknya adalah penjajahan, teman-teman. Nah, pasti merupakan suatu harapan bagi gembala-gembala ketika ada malaikat bilang jangan takut. Nah, jadi itu memunculkan sebuah harapan ya, teman-teman. Kemudian malaikat itu juga bilang, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Nah, malaikat memberitakan tentang kelahiran Kristus atau
Mesias ya. Mesias ini bisa diartikan sebagai yang diurapi. Nah, pada perjanjian lama yang diurapi ini dipakai untuk orang-orang utusan Allah kayak nabi, terus imam, raja. Nah, kemudian sebagai gembalanya pastikan tambah tambah apa ya, tambah berharap, tambah punya harapan yang besar gitu ketika mereka dikasih tahu kalau eh, akan ada Kristus, akan ada Mesias yang datang ke dunia ini. Nah, kemudian eh, malaikat ini juga bilang kalau tanda yang akan dilihat oleh para gembala adalah bayi yang dibungkus dengan kain lampin. Apa ya? Pasti sebagai gembala terheran-heran dong ya, seorang Mesias tapi kok datang sebagai bayi yang dibungkus kain lampin dan juga terbaring di palungan. Nah, tapi di sisi lain gembala pasti juga seneng ya, karena Allah menghadirkan seorang Mesias itu melalui sebuah kesederhanaan gitu. Jadi bisa dilihat kalau Allah itu benar-benar ramah dalam dalam mengabarkan sebuah kebahagiaan gitu. Jadi kedatangan kedatangan Allah, kedatangan Mesias ini disampaikan ke dunia sebagai tanda keramahan Allah untuk merengkuh dunia agar dunia saling berangkulan demi hidup yang berpengharapan gitu teman-teman. Nah, udah jelas ya. Kemudian kita bisa lihat, kita bisa refleksikan melalui kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Kira-kira teman-teman udah ramah belum sih sama sesama manusia? Nah, kalau misalnya teman-teman dirasa belum, yuk kita belajar bareng-bareng untuk ramah, untuk bersikap toleransi terhadap sesama sesama kita. Gak perlu apa ya, gak perlu muluk-muluk sama sama adik misal, sama temen, sama orang tua. Caranya gimana sih? Gampang sih, gampang kayak menolong, terus say hi, terus apa ya, welcome sama orang baru. Apalagi ya, teman-teman bisa cari lagi contoh-contohnya. Mungkin juga teman-teman kita kan sebagai anak milenial ya, apa-apa sekarang gadget. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan gadget teman-teman ini untuk juga menyebarkan keramahan. Misalnya teman-teman bikin bikin status yang mengajak teman-teman yang lain untuk ramah, atau bisa snapgram, Twitter gitu kan. Nah, mungkin aja melalui hal kecil ini teman-teman bakal berdampak besar untuk orang lain gitu. Nah, udah jelas banget ya teman-teman. Jadi kita bisa meneladani sikap Allah yang ramah terhadap dunia ini, dan kita bisa meniru sikap ramah itu juga ke sesama kita. Kita mau akhiri sharing kita dengan berdoa. Silakan teman-teman menyiapkan diri yang baik, kita akan berdoa. Yang akan saya pimpin. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu, terima kasih untuk sharing ini. Terima kasih telah ajarkan kami untuk selalu ramah, untuk toleransi terhadap sesama kami. Kiranya Engkau berkati agar kami mampu untuk ramah kepada sesama kami. Seluruhnya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay, thank you teman-teman. Sampai jumpa di refleksi, sampai jumpa di sharing berikutnya. Bye-bye.